Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita telah sampai di pembelajaran ke-6, yakni pembelajaran terakhir pada tema 1 subtema 3. Apa saja yang kita bahas kali ini? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai ringkasan berdasar isi bacaan. Yang kedua, PPKN KD 1.3, 2.4, 3.4, dan 4.4 mengenai bekerja sama antar teman di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, ringkasan berdasar isi bacaan. Seperti pada pertemuan sebelumnya ya, ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Jadi bentuk yang lebih ringkas dari suatu bacaan ya. Masih ingat kan? Kita lanjut. Bagaimana sih membuat ringkasan yang baik itu? Ini langkah-langkahnya ya. Jangan lupa dicatat. Yang pertama, membaca naskah asli yang akan dilakukan pembuatan ringkasan. Bisa juga kalau bacaannya itu dibacakan, kita harus mendengarkan ya, yaitu mendengarkan naskah asli. Itu ya. Jadi di sini kalian harus menyimak bacaan yang akan dibuat suatu ringkasan. Terus yang kedua, melakukan pencatatan daripada berbagai macam bentuk gagasan pokok dan pendukung. Dicatat ya, gagasan pokok biasanya ada di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir, seperti itu ya. Hingga kalian mendapat catatan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Terus selanjutnya adalah melakukan perangkaian menjadi ringkasan. Rangkaiannya harus runtut ya, dan menggunakan kalimat masing-masing kalimat kamu sendiri ya. Bagaimana PNAE kalimat tersebut disusun. Terus yang terakhir, melakukan penentuan daripada ketentuan tambahan seperti perbaikan, penambahan, dan mengecek ulang. Apakah sudah runtut atau belum, seperti itu ya, hingga kalian bisa melakukan perbaikan. Pada akhirnya akan menjadi ringkasan yang padu dan sesuai dengan bacaan naskah asli. Seperti itu ya. Ini saya punya contoh. Contoh ringkasan pendek ya. Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks karena rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang, atau kekurangan udara. Batuk juga terjadi karena saluran pernafasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu. Udara dingin atau lembab juga membuat orang-orang batuk atau bersin. Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan yang dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernafasan bersih dari gangguan atau rangsangan berbagai penyebab dari batuk itu ya. Namanya adalah ekspektoran. Seperti itu kan panjang ya. Ternyata ringkasannya gimana? Seperti ini ya. Penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang tidak berpolusi, asap yang maaf ini salah ya, yang berpolusi, asap rokok, gas yang merangsang atau kekurangan udara terinfeksi maka harus diobati dengan ekspektoran. Pengaruh batuk itu terjadi karena pabrik gas, asap rokok, udara yang berpolusi sehingga saluran paru-paru terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas. Batuk terjadi karena polusi udara, asap rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara pada saluran pernafasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran. Terjadinya penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara, namun semua dapat diobati dengan obat alternatif yang dijual di pasaran bebas.
Jadi di sini pastikan ya tetap runtut. Jadi keruntutan itu ya dari mana? Dari kita membaca secara seksama. Seperti itu ya. Karena membuat ringkasan ini adalah keterampilan, maka harus dilatih terus-menerus supaya bisa ya. Terus yang kedua, bekerja sama antar teman di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Ini contoh-contohnya ya. Kalau di sekolah kita gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, kerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah, bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah ya dengan prestasi-prestasi ya tentunya. Terus bekerja sama untuk menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran, bentrokan atau vandalisme gitu ya dan lain sebagainya. Terus mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Ini juga perlu ya, karena pembelajaran akan berjalan dengan sesuai jadwal. Terus membentuk regu piket, saling membantu ya, karena semua kewajiban yang ada di kelas atau di sekolah itu kan tanggung jawab kita bersama ya. Tidak boleh eh, nyagerno apa nyagerno ini, nggak boleh dimonopoli oleh satu orang gitu ya, kasihan juga kan. Terus tata tertib yang berlaku di sekolah ini harus ditaati ya. Kan sulit buat tata tertib itu, harus menyesuaikan semuanya. Kalau sudah jadi dengan tujuan yang baik biar sekolahnya tertib, ternyata tidak diindahkan kan kasihan ya. Tata tertib harus dikerjakan, harus ditaati ya. Terus belajar kelompok ini juga penting ya untuk mempererat tali pertemanan dan kekompakan. Namun saat ini masih PPKM ya, harus hati-hati. Kalaupun kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak harus tetap dilakukan ya. Terus bagaimana kalau kita di rumah? Bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama bersama-sama membersihkan rumah di akhir pekan. Ini ya, biasanya kalau akhir pekan itu kan malas-malasan, itu nggak boleh. Kita harus tetap produktif ya, biar kita tetap beraktivitas dan akhirnya kita tetap sehat dan bugar dan terhindar dari virus-virus. Terus yang kedua, anak-anak membantu ibu memasak, makan siang atau malam di dapur. Ini juga penting ya, nanti kalian kalau sudah gede mau kuliah gitu ya, kan tinggal di kos, tinggal di kontrakan gitu. Kalian nggak bisa masak karena nggak mau membantu ibunya. Itu ya, sangat bermanfaat sekali loh. Terus yang ketiga, kakak dan adik bekerja sama membersihkan dan merapikan kamar. Ini juga penting sekali dilakukan agar kamar menjadi rapi dan tidak ada yang namanya nyamuk-nyamuk atau hewan-hewan kecil yang bisa mengotori kamar. Terus melakukan rapat keluarga, ini juga sangat penting ya, karena pembiasaan melakukan demokrasi. Seperti contohnya, kalau kita hendak liburan sekeluarga ya, kita harus menentukan bagaimana kita memilih tempat yang akan kita tuju, naik apa gitu harus kita rembukkan ya. Namun saat ini kan masih PPKM, harus hati-hati ya. Kalau bisa ditunda saja. Setiap anggota keluarga berkewajiban mencuci piring sendiri. Ini juga penting ya. Karena kan ibu kasihan, masa ibu suruh cuci piring kamu, ya. Memang di restoran, kalau di restoran kan dicuciin, kalau di rumah ya harus dicuci sendiri ya. Nanti akan bermanfaat sekali kalau kalian sudah gede. Ternyata pekerjaan ibu itu sangat berat ya.
Terus Kakak menjaga adik yang masih kecil saat ibu memasak di dapur. Ini ya, tugas ibu kan terlalu banyak ya. Kalau dikerjakan bareng-bareng gimana? Jaga adik sambil masak, nanti adiknya kena minyak panas gimana kan ya? Kalian harus ini membantu ibu ya. Terus ayah membantu ibu menjaga adik baik ketika terjaga di malam hari. Ini tugas ayah ya. Jangan cuma tidur saja. Nanti kalau kalian jadi ayah, kalian harus berempati pada istrinya ya. Terus yang terakhir ibu menyiapkan bekal anak-anak, ayah mengantar anak-anak ke sekolah. Jadi ibu yang menyiapkan bekal, terus ayah mengantar anak-anak ke sekolah. Ini nanti dilakukan pada saat setelah PPKM dan pandemi berakhir ya. Semoga segera corona bisa tertangani dan kita semua selamat dan tidak terinfeksi virus yang mematikan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kamu bisa menemukan saya di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.